بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجتهم في الدنيا والآخرة، وعلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari sama-sama sebelum kita mujakarah, sama-sama kita niatkan belajar, yaitu niatnya nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wal dzikra wat tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Tayyib, kemarin kita sudah mempelajari tentang dua sifat yang terdahulu, yaitu sifat wujud dan sifat qidam. Adapun sifat yang selanjutnya, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat wujud, bersifat qidam, dan yang ketiga bersifat baqa. Halaman 23. Al-baqa'u, adapun sifat baqa, sifat urutan yang ketiga sesuai yang diurutkan oleh musannif, yaitu Asy-Syaikh Sayyid Ahmad Marzuki. Apa itu sifat baqa? Ta'rifnya, definisinya, pengertiannya, wa huwa adamul inqidai liwujudihi ta'ala. Jadi yang namanya sifat baqa itu menurut definisi yang terdapat dalam kitab ini, adamul inqidai, tiada berkesudahan, tiada akhir. Kalau qidam semalam, tiada bepermulaan. Kalau baqa, tiada berkesudahan.
liwujudihi ta'ala, terhadap adanya eksistensi wujud Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala ini bersifat kekal. Yakni tafsiriyah, yakni innahu ta'ala daimul wujudi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki karakter, sifat daimul wujudi min ghairi ghayatin, selamanya ada, min ghairi ghayatin, tanpa ada ujung. Kalau kayak kita mulai sejak bayi kena umur 60, 70 kada ada lagi di muka bumi. Adapun sifat Allah Khalik itu selalu ada. Wa baqin ila ghairi nihayatin, dan kekal sampai tiada batas akhir. Itu sifat Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua siapa saja yang ada di muka bumi itu fanin, pasti. Isim fa'il, makna tuh subut, pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajhu ini kalau kita cari di kamus artinya wajah, akan tetapi pondokan biasanya mengartikan wajhu ini termasuk, kalau dalam ilmu balaghah termasuk majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull, menyebutkan sebagian akan tetapi yang dimaksud secara keseluruhan. Jadi wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal siapa yang kekal? Zat Allah Ta'ala. Jadi tidak dimaknai dengan wajah lagi. Apabila dimaknai dikaitkan dengan ilmu balaghah, sama dalam bahasa Indonesia gini ada juga majaz mursal ini. Contohnya akhirnya A menunjukkan batang hidungnya, yang disebutkan batang hidung, tapi melihat realitanya orangnya seikungan yang datang, akan tetapi yang disebutkan batang hidung. Kalau kita mengumpati makna zahir, seharusnya hidungnya aja yang datang ke masjid, akan tetapi melihat realitanya orangnya seikungan yang datang ke masjid. Jadi dalam bahasa Indonesia pun ada tata bahasa yang menunjukkan seperti majaz mursal. Jadi dimaknai seperti itu. Dan kekallah siapa yang kekal? Wajhu rabbika, zat Allah Ta'ala, Tuhan kita sabarataan. Dzul jalali wal ikram, sidin memiliki sifat kebesaran dan sifat maha besar dan sifat maha mulia. Itu sifat Allah. Suratul Rahman al-ayata 27. Itu surah Ar-Rahman. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Jadi sifat baqa ada, dalil aklinya ada, dalil naklinya ada. Tapi yang disebutkan di sini dalil nakli. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap segala sesuatu apa jua pun halikun, pasti binasa, illa melainkan wajhahu, melainkan zat Allah Ta'ala. Akan tetapi ketika kita cari di kamus, wajah itu artinya muka, melainkan zat, atau dalam Al-Quran terjemah wajah diartikan wajah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi di sini dapat kita ambil faidah lah,
di antara manfaatnya belajar ilmu nahwu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Di antara kenapa di pesantren-pesantren itu dilajariakan nahwu. Nahwu sorof balaghah. Karena ilmu nahwu itu merupakan sarana untuk memahami Al-Qur'an. Yang mana kita ambil contoh, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Setiap segala sesuatu apapun itu pasti binasa. Illa, nah masuk dalam babul istitsna dalam ilmu nahwu. Kecuali wajhahu, kecuali zat Allah Ta'ala. Dari sini kita memaham ilmu nahwu itu bab istifna itu ada rukun-rukunnya, mustatsna minhu, ada harful istifna, ada mustatsna. Mustatsna minhu-nya itu kullu syai'in. Setiap semua hal itu pasti binasa kecuali satu. Jadi banyak kalau dikaitkan mustatsna minhu itu sesuatu yang umum, yang banyak. Adapun mustatsna pengecualiannya sesuatu yang sedikit. Lalu kita kaitkan lawan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang lain, illa man atallaha biqalbin salim. Ketika ada lafaz harful istifna itu menunjukkan setelah illanya itu pasti sedikit orangnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak memberi manfaat harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Nang bisi anak banyak, nang bisi harta banyak. Lalu kecuali, nah kecualinya pasti sedikit nih. Setelah kecuali ini pasti sedikit. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah ini pasti sedikit orangnya, kada banyak. Memahami babul istifna. Dalam babul istifna, sebelum lapas sebelum kecuali itu pasti banyak. Lapas setelah kecuali, misalnya telah datang rombongan. Semua rombongan telah datang kecuali Zaid. Nah semua rombongan itu pasti umum, banyak orangnya. Kecuali setelah lapas kecuali Zaid itu pasti sedikit. Nah dari sini kita memaham kecuali, nah, setelah lapas illa, kecuali orang nang hatinya bersih. Nah nang hatinya bersih pasti orangnya sedikit. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini. Nah itu salah satu fungsi memahami ilmu nahwu, supaya pahaman itu tidak hanya bahasanya terikat dengan terjemahan saja. Jadi maknanya bisa diperluas. Makanya ulama mengarang kitab-kitab puluhan jilid. Ya diantaranya dari segi ilmu nahwunya kayak apa, ilmu sorobnya, ilmu balaghahnya, dari segi tauhidnya kayak apa, fikihnya kayak apa, tasawufnya bagaimana. Tentu itu dengan menggunakan sarana. Sarananya apa? Nahwu, sorob, balaghah. Itu sifat baqa. Adapun amalan, ini sudah tahu sifat Allah Ta'ala itu baqa. Lalu amalan dari sifat baqa ini apa? Dalam kitab Sifat 20 karya Habib Utsman Betawi, amalan sifat baqa, kan sudah tahu Allah Ta'ala itu khalik, pencipta. Pencipta itu bersifat kekal. Kebalikannya khalik kekal, makhluk makhluk melihat nang ada, akal ini melihat, berpikir, merenungkan, wakadadana, seapaan nang aku lihat ni makhluk, bulikan berataan, kadada yang kekalnya. Oh berarti makhluk itu
pacangan binasa. Nah, ketika tahu sifat makhluk itu binasa, amalannya apa? Amalannya adalah mengingat mati. Itu amalan sifat baqa. Tahu Allah Ta'ala kekal, kita makhluk itu sifatnya fana, binasa. Maka seyogianya sebagai hamba Allah rancak mengingat mati. Terusan dari mengingat mati ini pang apa? Mengingat mati aja kan? Oh, pas mengingat mati banyaki istighfar dan taubat. Kita sama-sama introspeksi aja dah. Muhasabah. Sudah aja bang, ya Allah Ta'ala ai ulunin niatnya hendak jadi orang baik bang. Amun kawa mata itu mata tuh amun kawa tuh lurus saja berjalan. Tapi pas berjalan itu terlihat ada bening, ada mata galak, putihnya terlihat melerek-lerek. Artinya toh hendak aja ya Allah Ta'ala ai ulun nih amun kawa tuh mata tuh bersih daripada menggawi maksiat. Hendak aja. Ada juga misalnya muntung nih Allah Ta'ala sudah aja bang berusaha supaya diri aib orang. Akan tetapi pas terkumpul asa gatal, timbul gatal hendak menguyak aib orang. Sudah aja niat tuh amun kawa tuh muntung itu bersih kada hendak menggawi maksiat. Sama telinganya amun kawa ya Allah mendengaran yang baik-baik aja bang. Tapi pas timbul apa tuh aja berkisahan apa orang lalu pada dengar. Nah, dosa telinga dapat, dosa muntung dapat, dosa mata dapat. Itu hanya panca indera. Belum lagi dosa hati. Dosa hati maginnya aku aja amun setiap hari itu amun kadeda suudzon lawan makhluk itu rasa kayak apa aja. Artinya tuh amun kadeda hati itu menggawi sesuatu yang istilahnya paling minimal suudzon lawan orang, sangka jahat lawan orang lain asa kayak apa? Bahasanya telah. Jadi dari situ kita muhasabah, ingat mati, banyaki beristighfar dan bertaubat. Banyaki bertaubat. Kenapa? Karena merasa aja sudah masing-masing seberataan hendak amun kawa hidup itu lurus. Akan tetapi memang karakter manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Maka dari sini kita dapat kita pahami lah. Ketika kita merasa bahwa kita ini sudah aja mencoba untuk menjadi yang baik, akan tetapi kena tak undur pulang menggawi nang kada baik. Lalu hati ini, ya Allah, kurang lebih aja lawan ulun lah. Jangan istilahnya bahasanya apa ya? Lawan kurang lebih apa? Artinya lawan makhluk pian ini Allah pakai sifat maras saja, jangan sifat tegas. Artinya apabila ulun tersalah ya Allah jangan langsung disiksa, tagur dikit-dikit aja kan ulun pebulikai. Bahasanya lawan Allah Ta'ala kita memaham. Nah dari sini kita paham, kita aja tuh minta marasi lawan orang. Lalu bagaimana kita misalnya menghadapi orang lain? Insya Allah kada jauh beda. Hamba-hamba Allah yang lain tuh kin aman kawan lurus saja. Jadi sama-sama kita, Allah Ta'ala bersifat kurang lebih kepada kita pun belajar kurang lebih lawan orang. Maka ketika kita melihat kesalahan orang lain, jangan tapi tegas benar, dalam artian tahu aja amun salah dikit kok kurang lebih aja bahasanya. Kalau inya tersalah, jangan diambil hati kok kurang lebih. Kita amun kita membayangkan di sisi inya telah pacangan bermamai apa ini aja bermamai menyarik-nyarik. Mungkin aja mungkin inya lagi emosi atau lagi banyak pikiran. Jadi sama-sama
belajar sifat Allah Ta'ala itu katuju maras lawan makhluknya, maka kita pun yang namanya merasa aja kekurangan kita seorang tah sama aja. Hamba-hamba Allah yang lain itu sama mirip-mirip karakternya. Di antara karakternya itu ya kadang tersalah, kadang bujur, bisa disengaja, bisa kada. Maka dari situ kita memandang, ketika melihat seseorang itu tidak merasa tinggi, tidak merasa merendahkan orang lain. Artinya kurang lebih. Itu sifat bako. Sifat yang keempat itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala itu berbeda terhadap makhluknya. Jadi Allah Ta'ala kadang mau sama. Dalam artian terkadang kita itu ketika hendak memusyahadahkan Allah Ta'ala hati itu tergeretek aja. Allah Ta'ala itu berbentuk dalam artian apa? Sifat mukhalafatuhu ta'ala hawadis ini menafikan supaya kita hamba Allah Ta'ala itu kada mewujudkan Allah Ta'ala itu bentuknya kayak ini nah. Nah, itu bahaya. Amun Allah Ta'ala berbentuk, mau ganal Allah Ta'ala itu jar. Atau misalnya pesembahyang membayangkan Allah Ta'ala, tulisan Allah Ta'ala ganal dalam hati. Nah, itu kan meolah zat Allah Ta'ala itu berbentuk di hati kita. Maka sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini menafikan apa yang ada di dalam benak kita terkait zat Allah Ta'ala. Jadi dipertegas oleh sifat mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala itu kada ada sesamaannya. Jadi apapun yang engkau pikirkan, Allah itu kayak ini nah. Bentuk zat fisiknya kada lain. Itu mukhalafah lil hawadis. Wa huwa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Maksudnya apa? Pengertiannya, adamu mumatsalati syai'in minal hawaditsi lahu subhanahu wa ta'ala. Mukhalafah itu maksudnya tiada menyerupai sesuatu jua pun daripada yang ada di alam semesta, lahu bagi Allah. Jadi kada ada sesuatu apa jua pun yang menyamai Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala sesuatu apa jua pun. Wa huwas samii'ul basir. Dan Allah Ta'ala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Syura al-ayat 11. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah setara, partner, artinya sekutu. Tidak ada bagi Allah yang bersifat esa sekutu. Artinya Allah Ta'ala itu ada dua jar. Jadi satu sama lain saling membantu. Oh kada Allah Ta'ala ahad esa. Jadi dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits ini menunjukkan ada perkataan ulama terkait sifat mukhalafah ini, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas di benak kita terkait itu zat Allah Ta'ala, maka fallahu bi khilafi dzalik, maka bukan yang seperti itu. Arti itu bukan Allah Ta'ala. Sesuatu yang nampak di benak kita tapi dalam bentuk wujud fisik, misalnya ada berbentuk Allah Ta'ala tuh kayak ini aja bentuknya. Nah, maka ulama memperjelas kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Maka setiap yang terlintas di benakmu
terkait zat Allah Ta'ala, maka Allah bukan seperti yang ada di benakmu tersebut. Ada juga ulama menjelaskan tarakul idrak idrakun. Ini terkait orang yang mencari, memikirkan, merenungkan zat Allah Ta'ala. Tarakul idrak idrakun. Tidak tahu tentang zat Allah itu idrak, itulah pengetahuan yang sebenarnya tentang mengenal Allah. Kenapa? Karena akal lemah untuk mengenal zat yang wajibul wujud, zat yang bersifat qidam, baqa. Wal bahthu an dzatillahi isyraqun, dan mencari, merenungkan, meneliti tentang zat Allah Ta'ala itu syirkun, syirik, menyekutukan. Kenapa? Karena otomatis yang muncul di benaknya itu lain zat Allah Ta'ala yang dimaksud dalam Al-Quran. Lain, artinya menyekutukan berarti menyamakan yang di benak kita lawan zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un, maka tadua jadinya, maka disebutlah syirik, menyekutukan. Lalu qila li Abi Bakar As-Siddiq, ada pernyataan yang mana pernyataan ini dinisbahkan kepada Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Fa kaifa arafta rabbak? Bagaimana pian makrifat kepada Allah Ta'ala, wahai Sayyiduna Abu Bakar? Faqala As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, al-ajzu 'anil idrak, lemah tak kuasa daripada memahami zat Allah Ta'ala itu namanya idrak. Itulah yang namanya pengetahuan, itulah yang dimaksud, yang dikehendaki dengan laisa kamitslihi syai'un. Wal bahthu fi dzatillah isyraq, dan mencari, meneliti, merenungkan zat Allah Ta'ala itu isyraq, itu namanya syirik. Adapun amalan dari sifat mukhalafah ini adalah kita sama-sama punya PR untuk rajin-rajin membaca tasbih. Kenapa? Karena tasbih tersebut subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari pikiran-pikiran yang terdapat di benak kita terkait zatnya Allah Ta'ala, kaininah, kaitunah, panjang, lebar, ganal, halus, atau apa yang muncul di benak kita. Maka subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka maksud subhanallah itu adalah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala dari segala renungan-renungan hati terkait zat Allah Ta'ala. Yang kelima, sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala itu berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu sidin kada berhajat kepada selain daripada sidin seorang. Artinya sidin kada berhajat kepada yang lain. Allah Ta'ala zat wajibul wujud yang maha kaya, tidak perlu bantuan orang lain, sehingga kawa, istilahnya tidak perlu sarana, tidak perlu alat untuk memproses apa yang sidin kehendaki, yang sidin hendak laksanakan. Wahuwa, maksud daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahuwa adamu ihtiyajihi ila makanin. Maksud qiyamuhu ta'ala itu, Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, maksudnya Allah Ta'ala itu tidak menghajatkan kepada tempat. Beda lawan kita. Kita di mana aja pasti baandak di tempat. Wah, kamu ini di mana? Aku di masjid. Artinya berada di suatu tempat yang namanya masjid.
Ika mahnya di mana? Wah, aku lagi di langit, Bapak lagi terbang, berpesawat. Artinya berandak, memerlukan tempat. Kita memerlukan tempat. Adapun Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada tempat. Yaqumu fihi, yang mana untuk berdiam di dalam tempat tersebut. Au mahallin yahillu fihi, atau tidak berhajat kepada ruang yahillu fihi, yang di ruang tersebut terletak sesuatu itu. Contohnya sifat warna hijau. Warna hijau itu perlu beandak di kertas, maka ada orang itu warna hijau. Beandak di tembok, warna hijau. Ada tempat inya beandak terletak. Au mujidun yujiduhu, Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat yang menciptakan Allah. Artinya Allah itu zat diciptakan oleh zat yang menciptakan. Itu seterusnya diciptakan oleh yang menciptakan. Yang menciptakan pun diciptakan oleh yang menciptakan. Seperti itu terus menerus. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yang menciptakan sidin. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu, akan tetapi huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu, akan tetapi dia Allah itu maha kaya an jami'i ma siwahu. Allah Ta'ala itu maha kaya dari sabarataan ma siwahu, ma siwallah. Kebalikannya kita berarti tak, Allah Ta'ala kada berhajat kepada sesuatu apa jua pun, kita muftakirun ilaihi, berhajat kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tunduk semua wajah, artinya semua makhluk, lil hayyil qayyum, terhadap zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Surah Taha ayat 111. Anat itu maknanya yakni khada'at, tunduk. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, buhanmu itu fuqara. Buhan kita ini, kalian itu fuqara ilallah, berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya dan maha terpuji. Surah Fatir al-ayat ayat 15. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh, taukidnya dua, inna dan lam, artinya bujuran, bujur bebenaran. Allah Ta'ala itu maha kaya, 'anil 'alamin, dari alam semesta, kullu ma siwallah, seberataan segala sesuatu itu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada mereka. Suratul Ankabut al-ayat ayat ke-6. Adapun amalan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ini ialah menyatakan diri ini fakir. Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya itu sifat khalik. Lawanan sifat daripada maha kaya berarti miskin. Siapa yang miskin ini? Yang miskin ini adalah makhluk. Siapa makhluk? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara,
antumul fuqara. Jadi amaliyahnya sifat qiyamuhu ta'ala itu rancaki curhat lawan Allah Ta'ala. Sudah juga dah curhat lawan kuitan, sudah. Curhat lawan bini, sudah. Curhat lawan anak, sudah. Curhat lawan kawan, sudah. Ujung-ujungnya apa? Sabar walain, sabarija, sabar. Ayo ya sudah. Amun ka itu pacangan sabar-sabar juga baik Allah Ta'ala. Jadi jadikan curhat. Maka itu juga dong disuruh antumul fuqara. Jadi belajar lantih lawan siapa? Ulun Allah Ta'ala ay malam tadi misalnya disariki bini, ulun juga bang salah. Ya Allah, jadikan ulun laki suami nang bagus lagi ya Allah daripada nang ada. Curhat lawan Allah Ta'ala. Wah, jangan sungkan-sungkan. Kenapa? Allah Ta'ala maha kaya. Dari hal terkecil sampai hal terbesar bepadah aja lawan Allah Ta'ala. Itu samalah PR kita bersama. Membiasakan curhat itu ke Allah Ta'ala. Membiasakan curhat kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha apabila dalam penyampaian ataupun tingkah laku ada tasalah, baik itu disengaja ataupun kada disengaja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini sama-sama kita PR bagi kita bersama, amaliyahnya itu kita pahami jabarataan, kita merasa jabarataan naik turun. Bahasanya terkadang rajin membaca tasbih kena koler, terkadang rancakai ingat mati, tapi dibawa ke pasar ingat lagi. Apalagi misalnya Pak Haja payu bener hari ini banyak bener orang bertukar, kadingat lagi mikirkan banyak istighfar, banyak taubat. Atau misalnya tadi berhajat kepada Allah, membiasakan amun bakesah-kesah itu Allah Ta'ala aja. Ya Allah, ulun malam tadi disariki bini. Ya Allah, ulun semalam disariki kuitan. Ulun juga ya Allah yang salah bang. Tapi mudah-mudahan ya Allah lah jadikan dari kesalahan ulun ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Masya Allah. Nah, itu juga nang kita kehendaki. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Kadakawa 100% 90%, kadakawa 90 50, kadakawa 50 10, kadakawa 10 1. Nah, namun satu ini maka ya Allah jangan sampai satu ini pun ada kenapa? Ciri pacangan celaka. Artinya Allah Ta'ala kadang memberi hidayah nih, kadang memberi gretek di hati. Wa ala man wa bihi salafun salih ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.